Alasan mengapa Oasis Network layak untuk Anda perhatian. Dipublikasikan oleh Ichi Pro. Ini campuran Polkadot dan Ethereum, dalam arti tertentu. Selama bertahun-tahun, banyak proyek telah disebut-sebut sebagai pembunuh Ethereum. Jika saya jujur, saya benci istilah itu. Ini adalah cara yang tidak sehat dalam memandang industri baru dan antusiasme yang mendorongnya. Gagasan tentang pembunuh Ethereum adalah bahwa ia akan menggantikan Ethereum. Tapi saya ragu banyak dari tim ini bekerja membangun proyek dengan tujuan memusnahkan yang lain. Ini adalah ide budaya yang disebarkan oleh orang-orang yang lebih peduli dengan harga token daripada ekosistem secara keseluruhan. Kita berada dalam realitas multi-rantai sehingga tidak perlu satu proyek membunuh yang lain agar bisa bertahan. Sebaliknya, setiap proyek baru dengan kualitas yang layak akan bertujuan untuk mendorong amplop dengan tujuan memperkuat paradigma desentralisasi. Inilah mengapa saya terpesona menemukan Oasis Network. Ini memposisikan dirinya sebagai pesaing Ethereum dan membuat klaim yang kuat berdasarkan desain teknologinya. Hal pertama yang membuat saya terkesan adalah Oasis memiliki fitur yang tidak dimiliki Ethereum. Selanjutnya, agar Ethereum dapat melakukan apa yang dapat dilakukan Oasis akan membutuhkan banyak pekerjaan. Maksud saya, lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah mekanisme konsensus Ethereum dari bukti kerja menjadi bukti kepemilikan. Dengan demikian, Oasis memiliki setidaknya dua fitur utama yang meningkatkannya di atas Ethereum hanya berdasarkan desain teknologi. Ini tidak berarti itu lebih baik daripada Ethereum. Melainkan, paling tidak, itu layak untuk Anda perhatikan. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang jaringan yang menarik ini, baca terus. Apa itu Oasis? Oasis adalah blockchain kontrak pintar lapisan 1 yang berfokus pada privasi yang direkayasa oleh Oasis Labs. Mari kita buka definisi itu. Privasi diaktifkan. Tidak seperti di Ethereum di mana semua transaksi tersedia untuk dilihat siapa saja. Di blockchain Oasis, dimungkinkan untuk melindungi transaksi, perhitungan sehingga pengguna dan aplikasi selalu dalam kerahasiaan. Layer 1. Blockchain lapisan dasar seperti Bitcoin, Ethereum, atau Polkadot. Kontrak pintar, juga disebut aplikasi terdesentralisasi. Anggap saja sebagai aplikasi di App Store, Uniswap, SushiSwap, Aave, Compound, Dell. POS, ini mekanisme konsensus. Dalam bukti kepemilikan, validator dan nominator mempertaruhkan token untuk mengamankan jaringan dan mendapatkan imbalan inflasi. Tetapi definisi ini tidak menyentuh inti dari apa itu Oasis Network. Untuk melakukan ini, mari kita bahas alasan mengapa jaringan ini layak untuk Anda perhatikan. 4 alasan mengapa jaringan Oasis layak untuk Anda perhatikan. 1. Teknologi yang mengesankan. Saya menganggap ini sebagai nilai jual unik Oasis. Desain teknologinya adalah hibrida dari Ethereum dan Polkadot. Untuk melihat bagaimana ini mungkin, mari pertimbangkan detailnya. Pada intinya, apa yang membedakan Oasis dari Ethereum adalah ia memisahkan lapisan konsensus dari lapisan komputasi. Lapisan konsensus ini adalah tempat transaksi divalidasi dan ditulis ke dalam blockchain. Lapisan inilah yang bertanggung jawab atas keamanan jaringan. Berkat desain modularnya, mekanisme konsensus dapat diubah dengan mudah. Mekanisme konsensus hanyalah metode untuk memutuskan bagaimana transaksi diverifikasi dan ditulis di blockchain. Lapisan paradigm, tempat aplikasi menjalankan komputasi mereka. Ini membantunya mencapai sejumlah hal utama, terutama skalabilitas, keserbagunaan, dan privasi. Sebuah skalabilitas. Oasis mencapai skalabilitas dengan dua cara utama. Dengan memisahkan lapisan konsensus dari lapisan aplikasi. Melalui pemrosesan paralel dari paradigms. B. Fleksibilitas. Setiap dApp yang dibangun di Ethereum harus menggunakan runtime yang sama meskipun itu bukan yang paling ideal untuk kasus penggunaannya. Runtime adalah lingkungan sederhana tempat aplikasi dibangun. Misalnya, lingkungan eksekusi yang ideal untuk DAO, organisasi otonom terdesentralisasi, sangat berbeda dari yang ada untuk aplikasi DeFi. Sederhananya, tidak semua lingkungan ideal untuk semua kasus penggunaan.
Ini membuat Ethereum membatasi sebagian. Dengan penggunaan Paratimes, Oasis mampu menawarkan lingkungan yang lebih luas untuk pembangun dApp, sehingga meningkatkan keserbagunaan lapisan komputasi. Ini dimungkinkan karena jaringan Oasis dapat menampung beberapa Paratimes yang berjalan secara paralel. Ini sangat mirip dengan Polkadot yang berjalan dengan beberapa Parachain secara paralel. Karena struktur desain Paratime ini dilengkapi dengan keterisolasian bawaan, kegagalan dalam satu Paratime tidak mungkin memengaruhi keseluruhan sistem. Lebih lanjut, setiap pengembang dapat membuat lingkungan Paratime baru dan menerapkannya untuk pengembangan orang lain. Saat ini, ada Paratime yang kompatibel dengan EVM yang memungkinkan aplikasi asli Ethereum untuk diterapkan di Oasis dengan perubahan minimal. C. Mudah di-upgrade. Baik lapisan konsensus dan lapisan Paratime dapat dengan mudah ditingkatkan tanpa memerlukan garpu keras. Ini berarti bahwa ekosistem bebas berevolusi dengan mulus, melakukan peningkatan yang diperlukan dari waktu ke waktu. Ini dimungkinkan berkat arsitektur desain modularnya, yang memungkinkan untuk mengganti bagian tanpa mempengaruhi keseluruhan. Misalnya, mekanisme konsensus dari lapisan konsensus dapat diubah dengan relatif mudah. D. Privasi diaktifkan. Saya tahu saya telah menyebutkannya sebelumnya. Tetapi ini adalah masalah besar sehingga perlu ekspansi kedua. Oasis Network menampilkan dirinya sebagai blockchain yang mengutamakan privasi dan buktinya ada dalam pelaksanaannya. Privasi dimungkinkan pada lapisan Paratime dengan menggunakan teknologi komputasi rahasia. Ada beberapa metode untuk mempengaruhi komputasi rahasia tetapi yang saat ini digunakan pada Paratime yang diterbitkan adalah lingkungan eksekusi terpercaya. T hanyalah kotak hitam yang tidak bisa ditembus. Metafora, tempat komputasi dilakukan. Misalnya, jika pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan mengeluarkan transaksi, permintaan transaksi ini dan data pengguna akan dikirim ke T untuk dihitung. Tidak ada penambang, pengembang, atau validator yang dapat melihat apa yang terjadi di dalam T sehingga tidak ada tumpahan data. Saat komputasi selesai, data dienkripsi dan dikirim untuk validasi, ditambahkan ke dalam blockchain. 2. Produk hebat dengan kasus penggunaan baru yang menarik. Fitur privasi membuka kasus penggunaan baru yang menarik seperti data token dan DeFi pribadi. Kasus penggunaan ini dianggap menarik terutama karena Ethereum yang saat ini dibentuk tidak dapat memengaruhi mereka. Sebuah DeFi pribadi. Jika data Anda, saldo token dan interaksi blockchain lainnya, dapat digunakan untuk komputasi tanpa diungkapkan kepada pihak ketiga, maka DeFi dapat menggunakan kemampuan ini untuk membuka kunci produk dan kasus penggunaan baru. Dari pinjaman di bawah agunan hingga mencegah bagian depan, belakang berjalan. Jaringan Oasis bertujuan untuk memperluas DeFi melampaui pedagang dan pengadopsi awal ke pasar arus utama. B. Tokenisasi data. Struktur data internet saat ini rusak. Perusahaan mengambil untung dari data pengguna tanpa membayar apapun kepada pengguna. Selanjutnya, data ini digunakan untuk menambang informasi tentang pengguna yang kemudian digunakan untuk menargetkan pengguna dengan iklan yang mengubah perilaku. Berkat keabadian blockchain, penegakan kebijakan yang sangat mudah dari kontrak pintar, dan fitur pengaktifan privasi Oasis melalui komputasi rahasia, paradigma baru yang disebut tokenisasi data dimungkinkan. Dalam paradigma ini, penyedia data, termasuk pengguna, mempertaruhkan data pribadi mereka dan dibayar saat digunakan. Ini mengantarkan ekonomi data baru yang bertanggung jawab. Yang luar biasa tentang kasus penggunaan baru ini adalah bahwa kasus tersebut telah diuji dalam studi kasus. Nebula Genomics tidak seperti pesaingnya, ingin penggunanya memiliki data genetiknya sendiri. Data pengguna Oasis bermitra dengan Nebula Genomics untuk membantu mereka memberi klien mereka kendali penuh atas data genetik mereka. Berkat fitur komputasi rahasia, Nebula Genomics dapat menjalankan analisis pada data tanpa melihat informasi mentah pelanggan. Oasis Labs bermitra dengan Binance untuk mengembangkan CryptoSave, sebuah platform yang memungkinkan pertukaran untuk berbagi data intelijen ancaman. Berkat komputasi rahasia yang diaktifkan oleh jaringan Oasis, pertukaran data dijaga kerahasiaannya bahkan saat sedang dibandingkan. 3.
Komunitas yang berkembang pesat dan kemitraan bernilai tinggi. Proyek blockchain terdesentralisasi, hanya sebagus komunitasnya yang dinamis. Oasis berhasil hebat di departemen itu dengan hampir 1.000 operator node, pengembang, mitra perusahaan, duta besar, dan hampir 10.000 anggota komunitas yang terlibat dalam saluran sosial global. Dari catatan khusus adalah fakta bahwa dari semua blockchain layer 1, Oasis adalah yang memiliki kemitraan program universitas paling banyak, mencakup lebih dari 25 universitas top di 5 benua termasuk Cambridge dan London School of Economics. 4. Tim tingkat atas dan pendukung bernilai tinggi. Sebuah proyek hanya sebagus tim di belakangnya. Dan dalam kasus Oasis, tim ini memiliki kualitas tertinggi. Dengan kontribusi dari anggota tim dari Google, Amazon, Apple, Goldman Sachs, Harvard, dan Stanford untuk beberapa di antaranya. Oasis Labs, pengembang inti jaringan Oasis, didirikan oleh Profesor Dawn Song dari Universitas California di Berkeley pada tahun 2018. Untuk mendukung pengembangan protokol awal, tim mengumpulkan $45 juta dari kripto A16Z, Polychain Capital, dan Binance Labs, antara lain. Kesimpulan. Potensi Oasis Network tidak terbatas, hanya dibatasi oleh visi komunitas. Cukuplah untuk mengatakan, saya senang dengan proyek ini dan akan mengawasi mereka di masa mendatang. Jika hanya untuk melihat bagaimana DeFi pribadi dan kemajuan data tokenized. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda terkesan dengan Oasis? Kasus penggunaan lain apa yang dapat Anda bayangkan untuk blockchain yang mengutamakan privasi? Mari kita bicara di kolom komentar. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Oasis, kunjungi di sini. Gilbert Basi adalah seorang penulis yang sangat percaya pada tujuan desentralisasi. Bergabunglah dengannya di Twitter untuk melakukan percakapan menarik tentang kehidupan, seni, dan kripto. Bergabunglah dengan grup Telegram CoinMonks dan pelajari tentang perdagangan dan investasi kripto. Baca juga bot perdagangan kripto terbaik, bot perdagangan Grid. Platform perdagangan salinan kripto. Cara membeli Bitcoin di Wazir. Ulasan CoinLoan. Ulasan Crypto.com. Perdagangan margin Huobi. YuHodler vs CoinLoan vs Hotlenaut. CryptoHopper vs Hashbot. Token leverage. Pertukaran kripto terbaik. Ulasan Paxful. Bagaimana cara membeli Bitcoin di India? Ulasan Wazir. Ulasan BitMEX. Gemini vs Coinbase. Coinbase vs Kraken, CoinJar vs CoinSpot. Binance vs Kraken. Bot perdagangan rata-rata biaya dolar. Pertukaran Bitcoin di India. Akun tabungan Bitcoin. Biaya Binance, ulasan bot kripto, ulasan Hotbit, ulasan KuCoin. Pengalaman saya dengan kripto copy trading. Ulasan Buicoins. Akun tabungan cryptocurrency, ulasan Yobit, ulasan Bitbans. Perdagangan margin Bitcoin terbaik. Ulasan Loli, perdagangan margin Bityard. Bursa perdagangan margin kripto. Hasilkan Bitcoin, investasi Mudrex. Bagaimana cara membeli Ethereum di India? Cara membeli Bitcoin di Binance. Kursus cryptocurrency dan blockchain berbayar teratas, ulasan Binance. Ulasan MXC Exchange. Pionex vs Binance. Bot arbitrase Pionex. Bagaimana cara menggunakan BitMEX di AS? Ulasan BitMEX, Binance vs Bittrex. Apakah Anda pernah mendapatkan tamparan telanjang dari ibu atau ayah teman Anda saat menginap untuk mendapatkan hukuman? Saya terlihat lebih baik di video daripada di foto. Bagaimana bisa? Apakah mungkin menjadi cantik dalam gambar tetapi terlihat biasa-biasa saja atau polos dalam kehidupan nyata? Tatap muka, dan terlihat tidak menarik atau rata-rata dalam gambar tetapi cantik dalam kehidupan nyata? Mungkinkah sudut dan pencahayaannya? Saya menemukan bahwa saya terlihat menarik dengan selfie close-up. Tetapi ketika saya mengambil foto dari kejauhan, saya terlihat mengerikan. Apakah saya benar-benar terlihat jelek? Mengapa saya terlihat sangat berbeda dari satu foto ke foto lainnya? Jika saya terlihat jelek di gambar, apakah itu berarti saya jelek di kehidupan nyata? Apa yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang di langit malam yang cerah? Apa hal paling menarik yang bisa dilihat di langit dengan mata telanjang?
Mengapa kita tidak bisa melihat gambar nyata dengan mata telanjang kita? Apa sajakah hal di luar angkasa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang?